Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku para petani nelayan, buruh seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah sehat, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, beberapa hari kita sudah melihat bahwa pangan kita memang betul-betul disupport oleh Bapak Presiden, dan kita mengharapkan Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan. Kemudian kenapa saya mau bicarakan support dari pemerintah itu cukup, L-Sintanya cukup, kemudian pupuknya cukup, pendukung lainnya juga sudah cukup, sehingga kita mengharapkan sekali apabila sektor pertanian ini berhasil, maka Indonesia akan menjadi sebuah negara yang mungkin tidak akan impor beras lagi. Kita akan menjadi swasembada beras. Kemudian kita tidak menjadi bulian dari negara-negara yang selama ini menganggap dirinya hebat karena Indonesia bisa didikte. Oke saudaraku, lain dari itu, sebetulnya di Indonesia ini bukan cuma pertanian untuk pangan saja, tapi bagaimana dengan pertanian-pertanian yang lain, yang notabene itu para petani Indonesia yang mereka memang bisa dikatakan kurang mampu. Apakah mereka tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi? Kita mau bicara petani ya Pak ya, petani singkong, petani karet, petani sawit. Apakah mereka tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi? Sehingga mereka sampai sekarang tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Padahal mereka sama Pak dengan petani-petani yang lain. Mereka bukan petani yang mampu, mereka yang harus petani yang harus disupport oleh pemerintah supaya hasil pertaniannya, baik itu padi, baik itu singkong, karet ataupun sawit, itu menjadi bagus. Sehingga kita akan mendapatkan atau memperoleh petani-petani yang sehat ekonominya Pak. Terutama seperti sawit Pak. Sekarang sawit itu sudah berapa? Mungkin triliun ya Pak ya, mungkin triliun. Itu berapa triliun Pak yang devisa yang dihasilkan oleh sawit kita. Kemudian dengan adanya ganjalan-ganjalan dari Uni Eropa, Indonesia sudah mengupayakan supaya CPO itu bisa menjadi bahan bakar. Bahkan kemarin sempat saya lihat di berita bahwa CPO sudah diusahakan untuk menjadi bensin. Ini sebuah langkah yang bagus, sebuah langkah yang tegas, sehingga Indonesia itu betul-betul tidak diremehkan oleh negara lain. Kita itu mampu, kita itu bisa. Indonesia itu mau mencari sejuta orang pintar, mau menjadi sejuta profesor yang bisa membuat seperti itu. Ada Pak, ada Indonesia ini. Kenapa? Kita sudah bisa melihat contoh yang dulu Pak, bahwa Indonesia ini dari garam sampai pesawat, Indonesia itu bisa membuat. Kenapa tidak kita upayakan itu Pak? Kenapa sekarang saya bisa membahas masalah produksi garam dengan pesawat, bahwa Indonesia bisa? Saya akan lari ke CPO-nya lagi. CPO itu dihasilkan oleh sawit Pak. Tapi sampai sekarang sawit itu tidak ada Pak subsidinya. Padahal yang punya sawit itu belum tentu orang yang berada Pak. Belum tentu orang yang berada. Mungkin yang berada itu oke lah. Kita tidak perlu subsidi, sama dengan subsidi pangan tidak perlu. Tapi subsidi sawit ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sesuai dengan RDKK. Kalau seperti di pertanian, mereka memang kurang mampu, sehingga mereka perlu disupport oleh pemerintah sehingga menghasilkan sawit yang bagus. Oke Pak, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bahwa keadilan untuk para petani selain pangan itu juga perlu diperhitungkan Pak. Mereka juga orang Indonesia, darahnya juga darah merah putih. Mereka juga
yang membuat Indonesia ini kuat. Oke Pak, itu aja mungkin pendapat dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan atensi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.